Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjabarkan kompetensi dasar kelas 7 mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya menggunakan kurikulum darurat COVID-19. Di semester 1 ini terdapat 5 bab. Bab pertama ada besaran dan pengukuran. Bab 2 ada klasifikasi makhluk hidup. Di bab 3 ada zat, wujud zat dan perubahannya. Di bab 4 ada suhu, pemuaian, dan kalor. Di bab 5 ada energi. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama di bab 1 ini yaitu besaran dan pengukuran. Kompetensi dasar 3.1 yaitu menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar baku. Kemudian 4.1-nya menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai dengan menggunakan satuan tak baku dan satuan baku. Kemudian poin-poin materinya yang akan kita pelajari di besaran dan pengukuran. Yang pertama ada besaran. Kita terlebih dahulu harus tahu besaran itu apa. Kemudian ada besaran pokok dan besaran turunan. Kemudian ada satuan baku dan satuan tidak baku. Yang keempat ada pengukuran dengan satuan baku dan satuan tidak baku. Dan yang kelima ada pengukuran besaran pokok dan besaran turunan. Ini yang akan kita pelajari di bab 1. Kemudian bab 2 di sini ada klasifikasi makhluk hidup. Kompetensi dasar 3.2 yaitu mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan karakteristik yang diamati. Kemudian 4.2-nya yaitu menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati. Poin-poin materi yang akan kita pelajari yaitu yang pertama ciri-ciri makhluk hidup. Kita sebelumnya harus tahu ciri-ciri makhluk hidup itu apa saja. Kemudian ada keanekaragaman makhluk hidup. Karena makhluk hidup itu beragam, kita akan pelajari keanekaragamannya. Kemudian yang ketiga ada klasifikasi makhluk hidup. Kita akan pelajari bagaimana cara pengklasifikasian makhluk hidup. Kemudian yang keempat ada perkembangan sistem klasifikasi. Karena sistem klasifikasi ini sudah berkembang, ya. Kita akan pelajari sistem klasifikasi dari awal sampai yang akan kita gunakan sekarang ini. Lanjut di bab 3 ada zat, wujud zat dan perubahannya. Kompetensi dasar 3.3 menjelaskan konsep campuran, zat, dan contoh perubahannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian 4.3 yaitu menyajikan hasil penyelidikan atau karya tentang sifat larutan, perubahan fisika dan perubahan kimia atau pemisahan campuran. Kemudian poin-poin materi yang akan kita pelajari, yang pertama ada wujud zat dan sifat-sifatnya. Wujud zat itu apa saja, sifat-sifat zat itu apa saja, kita akan pelajari. Kemudian ada perubahan zat, ya. Terus ada senyawa dan campuran. Apa itu senyawa, apa itu campuran, kita akan pelajari. Kemudian ada pemisahan campuran. Kalau sudah ada campuran, bagaimana kita akan pisahkan lagi campuran tersebut, kita akan pelajari. Apa saja alat-alat pemisahan campuran, kita akan pelajari. Kemudian ada asam basa dan indikator asam basa. Kita akan tahu larutan mana yang bersifat asam, larutan mana yang bersifat basa. Ya, kita akan pelajari di zat, wujud zat dan perubahannya. Lanjut di bab 4 ada suhu, pemuaian, dan kalor. Kompetensi dasar 3.4 menganalisis konsep suhu, pemuaian, kalor, perubahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan. 4.4 melakukan penyelidikan tentang pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud benda serta perpindahan kalor. Nah, untuk poin-poin materi yang akan kita pelajari yaitu yang pertama tentang suhu, ya. Kemudian ada termometer sebagai pengukur suhu zat. Kemudian ada membandingkan skala Celsius dan skala lain, karena kita tahu ya skala di termometer itu nggak cuma Celsius, tapi ada Fahrenheit, ada Reaumur, ada Kelvin. Kita akan pelajari itu perbandingannya seperti apa.
Dan yang keempat ada pemuaian zat padat, cair, dan gas. Apa sih pemuaian zat padat itu? Apa pemuaian zat cair? Apa pemuaian zat gas itu? Nanti kita akan pelajari. Kemudian yang kelima, pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud zat. Yang keenam ada asas Black. Yang ketujuh ada perpindahan kalor. Yang kedelapan ada suhu tubuh manusia dan hewan. Ya, ini kita akan pelajari. Kemudian di bab 5 yaitu tentang energi, kompetensi dasarnya yaitu menganalisis konsep energi, berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari termasuk fotosintesis. Kemudian 4.5-nya menyajikan hasil penyelidikan tentang perubahan bentuk energi atau pemanfaatan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk poin energinya yang pertama ada energi, ada berbagai sumber energi, ada transformasi energi pada makhluk hidup, dan ada pemanfaatan sumber energi. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.